Sikap masyarakat terkait wacana larangan minuman beralkohol terbelah. Ada yang setuju, ada juga yang menentang. Kekhawatiran mengenai dampak buruk merebaknya miras lokal menjadi argumen kuat didukung dengan larangan dari norma agama. Terlepas dari polemiknya, minuman fermentasi sesungguhnya sudah membudaya di banyak daerah. Masing-masing punya ciri khas tersendiri dan penamaan yang berbeda-beda, termasuk yang menjadi bagian ritual kedaerahan yang menunjang industri pariwisata. Melihat dilematisnya permasalahan ini, Badan Legislasi DPR RI mendorong adanya pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol melalui rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. Balik DPR RI pun gencar melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah guna menampung masukan terkait situasi minuman beralkohol yang ada di tiap-tiap daerah. Anggota Balik DPR RI Taufik Basari dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan mengungkapkan, meski minuman beralkohol termasuk investasi yang tertutup, faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara ilegal bahkan dioplos. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Kita meminta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah provinsi, Forkopimda, kemudian akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dari Sumatera Selatan ini terkait dengan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol yang akan dibahas oleh Balek. Tadi kita sudah dengarkan masukan-masukan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, cukup lengkap, cukup banyak dan sangat substansial. Dalam kunjungan ke Provinsi Kalimantan Barat, anggota Balik DPR RI Adang Darajatun menginginkan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol segera disahkan menjadi undang-undang. Pasalnya, telah banyak korban akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Nah, kita bersyukur tadi mendapat masukan dari para ulama, dari para ahli hukum, dari dekan universitas yang mencerminkan bahwa ingin sekali undang-undang minol ini segera diselesaikan karena memang begitu banyak korban daripada minol ini. Sementara itu, anggota Balik DPR RI lainnya, Zulfikar Arse Sadikin, menyinggung judul draft rancangan undang-undang tersebut. Apakah tetap menggunakan nomenklatur larangan yang berarti melarang tanpa pengecualian atau pengaturan yang memungkinkan penggunaan dengan syarat khusus? Ada yang menarik tadi soal judul misalnya, apakah harus tetap menggunakan nomenklatur larangan minuman beralkohol, sementara untuk undang-undang yang lain, misalnya undang-undang narkotika, tidak menyebut. Selain melakukan kunjungan ke berbagai daerah, Balik DPR RI juga menggelar audiensi dengan berbagai pihak. Dalam audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol, anggota Balik DPR RI Supriyansa mengatakan perlunya sebuah aturan yang tegas dalam pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol agar tidak membahayakan generasi bangsa. Anak-anak di Korea Selatan tidak boleh mengkonsumsi yang namanya alkohol. Nah, sekarang apakah di Indonesia kita membiarkan anak-anak kita untuk mengkonsumsi minuman beralkohol itu? Dalam audiensi dengan produsen minuman beralkohol PT Asti Dama Adimukti, anggota Balik DPR RI Lulu Nurhamidah mengatakan perlu adanya klasifikasi jenis minuman beralkohol, terutama yang berkaitan dengan tradisi kearifan lokal. Soal kearifan lokal, nah kearifan lokal ini kan harus diterjemahkan segamblang mungkin di dalam RUU ini, apa yang dimaksudkan dengan kearifan lokal. Karena memang ternyata praktek-praktek di masyarakat itu ada banyak sekali yang terkait dengan minuman beralkohol. Balik DPR RI menekankan prinsip kehati-hatian dalam pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Dengan adanya rancangan undang-undang ini, akan semakin melindungi aktivitas perekonomian masyarakat Bali dari adanya miras ilegal atau oplosan yang tak berizin. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.